joget dulu Pak Fajar. Oke. Hari ini sangat dingin di ruangan yang baru ini. Dingin sedingin dia atau enggak? Sedingin dia dan saya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Singepod. Temukan perspektif baru bersama Singepod. Oke, hari ini adalah hari yang paling bahagia bagi saya karena di sini nanti akan kedatangan tamu istimewa kita. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Fauzi Kurniawan, di sini akan memandu jalannya podcast pada pagi hari ini. Dan bintang tamu spesial kita adalah guru olahraga yang sangat-sangat josjis di SMA Negeri 1 Segan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Fajar Gunawan. Halo, selamat pagi semuanya. Boleh Pak Fajar, boleh perkenalkan diri dulu. Oke. Nama, kemudian di sini sudah berapa tahun, mengampu apa? Silakan Pak Oke, Fajar. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Fajar Gunawan. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Segan, mengampu mata pelajaran PJOK. Kebetulan di sini saya sudah sekitar 2014, kurang lebih 10 sampai 11 tahun ya. Cukup ya lumayan lah. Harusnya di 11 tahun ini paling tidak ada beberapa pengalaman yang mungkin saya dapatkan di sini. Iya. Kalau 11 tahun itu kalau SD itu sudah kelas 6 ya Pak Fajar ya? Iya, kelas 6. Hanya 1 harusnya ya. Kelas 1. Ya, Oke. 1. Oke, Pak Fajar. Hari ini saya di sini akan mengobrol sama Pak Fajar tentang yang lagi booming di seluruh Indonesia ini, yang mentari pagi. Nah, itu. Bersinar lagi. Ya? Bersinar lagi. Bersinar lagi. Dan tidak meredup-redup. Ya, Nah. tidak, jangan sampai. Oke. 7 kebiasaan hebat. Iya. Nah, Pak Fajar mungkin bisa dijelaskan, Pak, untuk gambaran secara umum terlebih dahulu. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu merupakan program kementerian pendidikan dasar dan juga menengah, yang di situ adalah program di mana anak diberikan kebiasaan-kebiasaan positif, yang kebiasaan positif itu berada di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian gemar membaca atau belajar, dan juga makanan-makanan yang sehat dan bergizi, kemudian bermasyarakat, dan juga yang terakhir adalah tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Oke, 7 anak Indonesia hebat. Dan Pak Fajar, mungkin di SMA 1 Segan beberapa waktu yang lalu kita sudah meluncurkan tentang 7 anak Indonesia hebat. Jauh lebih awal dari teman-teman kita di SMA-SMA lain. Nah, Pak Fajar, mungkin yang bisa saya tanyakan, di SMA 1 Segan ini seperti apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan? Pak Fajar, yang baru dilakukan di SMA 1 Segan yang terlihat mata dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu apa yang paling menonjol selain senam? Iya, secara umum karena di bidang saya senam itu juga saya masukkan dalam materi pembelajaran, sehingga nanti setiap harinya ketika akan pembelajaran dimulai mereka juga akan melaksanakan. Itu sudah berjalan ya. Kemudian yang kedua, pola hidup sehat, atau yang di sini nanti makanan yang sehat dan bergizi. Nah, sebagaimana dalam aturannya dan juga juknisnya bahwa anak-anak harus mengakomodir setiap harinya apa yang dimakan, kemudian apa yang asupan yang harus diberikan kepada dirinya mereka sendiri, sehingga nanti dalam harian aktivitas yang baik itu nanti akan berdampak pada kebugaran yang baik juga terhadap asupannya. Ya, makanya 2 hal itu yang masih kita baru jalankan. Kemudian gemar belajar atau giat belajar, yaitu harus, karena apa? Dalam setiap hari, walaupun agenda kegiatan dari pagi sampai sore atau sampai siang adalah belajar, bukan berarti tidak belajar di rumah. Yang membiasakan kehidupan di rumah untuk senantiasa belajar, baik sebelum tidur maupun pagi setelah sholat subuh, seandainya masih bisa ada waktu, ya tidak masalah, setelah beribadah bisa membaca-baca untuk istilahnya mengulas kembali pembelajaran yang hari yang lalu ya. Dan kemudian yang lain adalah tidur tepat waktu. Biasanya anak-anak main game dan sebagainya, ya kalau bisa maksimal jam 8 atau jam 9 harus cepat untuk melaksanakan kegiatan yang ke-7, yaitu tidur lebih awal.
Paling tidak itu dulu, tapi Oke. yang lain kita masih dalam tahap penekanan kepada anak dan sosialisasi. Oke, baik Pak Fajar, cukup menarik sekali ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Iya. Nah, kan ini mungkin untuk jangka panjang ya, untuk memperbaiki karakter setiap siswa kita. Yang paling terlihat dari beberapa bulan ini, sekitar 1 bulan 2 bulan ini, karakter siswa yang sudah agak berubah seperti apa, khususnya di SMA Negeri 1 Saigon, Pak Iya. Fajar? Terutama secara menyeluruh adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Kemudian pola peribadahan mereka ketika khususnya yang muslim ya, kita sudah setiap saat jam 12 zuhur mereka sudah kumpul di masjid kita bareng-bareng tanpa harus kejar-kejar oleh bapak ibu guru atau teman-teman yang lain. Kemudian bangun pagi otomatis berkaitan dengan keberangkatan sekolah. Bangun pagi setelah beribadah dia juga sudah cukup waktu untuk mempersiapkan diri, sehingga kebanyakan anak-anak yang kemarin terlambat sekolah jam 7 baru sampai di sini ada 50-40 anak. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Paling tidak ya 1, 2, 3 anak ya cukup ya signifikan lah penurunannya. Ya harapannya nanti ke depan bagi teman-teman, adik-adik dan siswa semuanya dari 7 kebiasaan itu ya harus kalian lakukan semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kalian ke depan nanti lebih berkualitas lagi. Oke, sangat menarik sekali. Iya. Sudah sangat terlihat jelas bahwa Iya. karakter baru sebulan saja menerapkan 7 anak Indonesia kebiasaan hebat ini. Iya. Dari keterlambatan, terus Iya. ibadah itu sudah lama-kelamaan sadar Iya. sendiri ya. Iya. Nah, gimana nanti pentingnya kalau sejak dini itu manfaatnya mungkin lebih banyak lagi ya Pak Fajar ya. Yang jelas begini, kalau dari usia dini Mm-hmm. SD, SMP dan SMA otomatis mereka ibarat bangunan kan lebih kokoh. Mm-hmm. Dari kecil dia ditanamkan oleh orang tuanya, bapak ibu gurunya, dia akan lebih mengenal tentang etika-etika, aturan-aturan di lingkungan sekolah, masyarakat, sehingga dari usia dini pun mereka sudah terpatri di pikiran mereka bahwa ini yang baik, ini yang kurang baik, dan itu yang harus mereka lakukan di setiap harinya, sehingga di masa-masa remaja dan juga mungkin nanti dewasa di kalangan umum di masyarakat, insya Allah dia akan lebih matang dibanding penanamannya di saat-saat mereka sudah mulai dewasa. Artinya aturan dan juga penanaman 7 kebiasaan ini harus ditanamkan sejak dini biar mereka juga akan lebih mantap, kuat karakternya dari usia yang lebih muda. Oke, cukup menarik. Sebisa mungkin malah dari anak PAUD. Ya, itu seharusnya seperti itu. Paling nggak TK ya. Kalau SD kan masih sudah bisa komunikasi secara aktif ya. Tapi kalau untuk TK kita masih membimbing untuk ranah bermain untuk anak. Menurut Pak Fajar, kan kalau yang ini yang diserang itu kan, mohon maaf, kayak tujuannya, subjeknya itu kan untuk anak-anak. Iya. Nah, orang tua penting nggak kita dikasih parenting atau calon orang tua? Iya. Mungkin Pak Fajar besok Iya. kalau sudah menikah dikasih momongan, nah Iya. itu perlu nggak parenting tentang 7 anak Indonesia hebat ini? Kalau Sangat penting ya. Biar nanti tidak akan terputus itu. Bagaimana Ya, Pak Fajar? sangat penting sekali. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena apa yang dilakukan oleh siswa atau anak-anak di Indonesia ini otomatis akan mempunyai sebuah figur. Figur inilah orang tua kita dan juga guru kita di sekolahan dan juga di rumah. Apabila 7 kebiasaan ini tidak bisa dilakukan juga oleh orang tua, dari mana anak-anak akan melihat sosok figur atau pengalaman dari mana yang akan dia lihat untuk menjadikan proyek atau contoh mereka dalam melaksanakan 7 kebiasaan tersebut. Oke. Ya, apalagi anak-anak di usia-usia ini kan butuh sekali pendampingan dan juga figur sosok orang tua yang mungkin lebih dipercaya. Oh, ternyata orang tua saya seperti itu, ibadahnya juga baik, kemudian kebiasaan berolahraga, sehingga orang tua juga akan bisa mengarahkan bagaimana misalkan di olahraga, kamu tuh basicnya di olahraga ini, kemudian kenapa olahraga itu dilakukan, dia bisa mengarahkan bagaimana olahraga yang tepat untuk membuat tubuh itu menjadi bugar. Kemudian dari sisi makanan bergizi misalkan, ya orang tua juga akan bisa memberikan arahan, oh harusnya di usia-usia remaja itu kamu harus banyak protein, banyak vitamin, kemudian banyak makanan yang mengandung zat besi dan sebagainya. Seperti itu juga harus dimiliki oleh orang tua sebagai dasar untuk membina anak tersebut di rumah maupun di sekolah. Oke, sangat menarik sekali ya Pak Fajar. Parenting yang sangat dibutuhkan Iya. ini
perlu sekali untuk apa namanya? Ya Untuk dipublikasikan lah ya. tekan kene mur bisa. Wah, ini makmur ini Pak Fajar. Kenapa Mas? Makmur. Boleh kenalan dulu? Nah. Siapa ya? Mas Makmur itu siapa ya? Sini Mur. Saya Sini. tuh Makmur Pak, saya Oh itu Makmur. asistennya Pak Fauzi. Oh asistennya Pak Kebetulan Fauzi. ini kotor Pak. Oh kotor. Boleh. Ini kerjasama saya sudah 25 tahun. Wah 25 tahun Iya. sehingga menjadi sebuah apa namanya kerjasama yang baik menjadikan tubuh Anda menjadi sehat dan bugar seperti ini ya. Ini selalu menerapkan tujuan Indonesia hebat. Iya. Tapi yang dipakai cuma satu. Cuma satu. Makanan bergizi. Makanan tok. bergizi. Terlalu bergizi mungkin Terlalu ya. bergizi. Iya. Tadi tunjuk kan? Iya. Belikan 2 minum yang sangat enak buat saya dan Pak Fajar. Oke. Tentunya yang sehat dan bergizi ya Mas ya. Ojo kesuwen ya Mur ya. Iya Pak. Ketika naik kesuwen tak pecat kok. Iya. Oke. Pak Fajar, kembali lagi. Bahwasanya orang tua kita ini wis menerapkan kayak gini loh, maksudnya sudah diterapkan seperti ini. Kalau nggak bermasyarakat, nggak serawung, nanti rabi musuwung, ayo kudu aktif di merasakan seperti itu nggak? Terus tidur ya kudu harus sampai jam gitu. Makasih ya Mar ya. Terima kasih ya Mas. Ya, besok naik dini nggak gorengan barang ya Mar ya. Ya, rame Fajar. Pak Fajar mungkin sebelum kita minum dulu. Oke, terima Ini kasih. minuman andalan dari Singepot itu adalah Magic Water. Jadi kita bisa icipin lagi Magic Waternya. Nah, nikmat sekali ya. Oke, Pak Fajar, kembali lagi tadi. Apa namanya? Kayak kita itu seperti dulu itu sama orang tua ditekan. Kudu sinau, kudu serawung, kudu olahraga. Kemudian nemak kudu sing sehat, ojo kokan jajanan ciki. Nah, kayak sekarang diterapkan kembali itu merasa nggak seperti itu Pak Fajar? Sebenarnya sejauh yang saya amati sama saja. Sama Cuman saja mungkin ini. karena perkembangan zaman yang mungkin harus mempunyai treatment yang berbeda antara zaman kita dan juga di era sekarang hanya penyampaian yang mungkin berbeda. Tetapi pada pokok intinya orang tua kita zaman dulu dengan dengan perilaku yang mungkin lebih keras kepada kita itu sebenarnya membangun juga. Tapi karena memang eranya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda, cara pun nanti juga akan berbeda untuk ditreatmentkan kepada anak didik kita, termasuk kepada saya dan juga mungkin saya kepada anak-anak kita nanti ya akan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa dikerasi dan juga tidak bisa dikendori ya. Ada saatnya kita menjadi teman, ada saatnya kita menjadi orang tua dan juga ya apapun menjadi keluh kesah anak-anak kita harus bisa menerima dan bisa memberikan apa namanya stimulus, kemudian memberikan pandangan-pandangan lain dari sudut pandang mereka dan juga sudut pandang kita sebagai orang tua. Oke, berarti didiklah anak sesuai zamannya itu sangat penting ya Pak Fajar. Iya, Oke. benar sekali. Nah, Pak Fajar, ada makan bergizi, bermasyarakat, dan mungkin bisa diceritakan manfaat-manfaat dari setiap item itu seperti apa Pak Fajar? Kayak contoh bangun pagi, kemudian itu manfaatnya apa? Seperti itu mungkin bisa diceritakan Pak Fajar. Yang jelas bangun pagi ya, dari saya sendiri pun menilai bahwa bangun pagi itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain mungkin di agama juga dianjurkan bangun pagi paling tidak memberikan edukasi kepada adik-adik bahwa disiplin itu penting, mengatur waktu bangun dan juga istirahat di malam harinya itu penting. Kenapa? Waktu yang sedikit itu harus kita manfaatkan demikian rupa, jangan sampai waktu yang sedikit ini malah kita manfaatkan untuk hal yang mungkin bermalas-malasan, tidurnya lebih jauh pagi misalkan, harusnya kita mempersiapkan beribadah dan sebagainya, kita malah terlalu larut dengan keasikan kita sendiri. Kemudian yang kedua beribadah ya, beribadah jelas ya, kita senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perjalanan kita tanpa dengan didasari kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ya nanti akan mengalami berbagai kendala, paling tidak nanti di mental spiritual kita. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga ya. Berolahraga jelas meningkatkan imun, kemudian memberikan fleksibilitas bagi tubuh kita, kemudian juga menjaga bagaimana kita menjaga kondisi dari berbagai macam kondisi ketika aktivitas, sehingga imun kita akan meningkat seiring berkembangnya waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah
makanan bergizi. Ya, makanan bergizi jelas apa yang kita masuki di dalam tubuh kita, asupan makan kita pasti nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Apalagi kalau makanan bergizi dan sebagainya akan terstimulus, akan berimbang pada kesehatan kita dan pola pikiran kita. Kemudian selanjutnya belajar ya, belajar otomatis kewajiban dari semua siswa. Apalagi besok akan mempunyai cita-cita dan tujuan hidup, selalu belajar akan pengalaman yang sudah diterapkan di sekolah maupun di rumah nanti. Kemudian selanjutnya adalah tidur lebih awal. Jelas berimbang dengan pola istirahat tadi, tidur lebih awal juga akan menstimulus fisik kita, sejalan dengan olahraga tadi akan menjadi lebih fresh lagi untuk menghadapi kegiatan yang akan datang di hari berikutnya gitu. Oke, manfaatnya cukup banyak sekali. Sangat banyak sekali. Oke, Pak Fajar, kalau di SMA 1 Sekan yang tadi kan sudah karakternya sudah terlihat, manfaat yang sudah ada sudah dirasakan oleh siswa. Mungkin Pak Fajar pernah diceritain atau dicurhatin sama siswa seperti apa yang ada di sekitar kita, manfaatnya yang sudah ada untuk anak 7 anak Indonesia hebat ini, kebiasaan yang jelas Indonesia. kalau dari sisi kesehatan anak ya, dari mata pelajaran saya, anak itu akan lebih responsif, lebih semangat. Kemudian yang mungkin kemarin dari era COVID yang mungkin sangat turun sekali perkembangan anak dalam melaksanakan aktivitas, saat ini setelah melakukan aktivitas itu anak menjadi lebih semangat, lebih bugar, akan lebih terbuka lagi pemikirannya terhadap hal-hal kebiasaan yang mereka lakukan. Kemudian kalau dari sisi keagamaan, jelas dia akan lebih disiplin lagi dan lebih bisa menata hati untuk ini adalah kewajiban saya sebagai umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari sisi pembelajaran, ya itu mungkin karakter masing-masing, tapi dari sisi pembelajaran lebih terlihat perkembangan dari nilai pembelajaran yang mungkin walaupun belum signifikan, tapi paling tidak dalam pembelajaran di kelas dia akan lebih kondusif dan juga bisa memberikan feedback kepada Bapak Ibu guru ketika memberikan pembelajaran. Kemudian di masyarakat juga, ya mungkin banyak kegiatan sekarang yang di masyarakat yang banyak anak-anak yang mengikutinya, baik di taruna dan sebagainya, atau mungkin di kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar sekolah, ya mungkin di kelurahan dan sebagainya, itu dia aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir, ya itu tadi, apa yang menjadi kebiasaan tidur lebih awal ternyata berdampak pengaruh pada anak-anak ketika dalam pembelajaran. Dia akan lebih fresh lagi, dia akan lebih, ya istilahnya tidak kelentrak-kelentruk lah ketika pagi. Ya kelentrak-kelentruk. Nanti ya, dibesarkan ya. Dibesarkan ya. Jangan kelentrak-kelentruk. Jangan kelentrak-kelentruk ya. Malas-malasan. Pagi harusnya fresh, dari bangun pagi beribadah, kemudian mandi ya. Harusnya kan lebih fresh. Tapi biasanya kemarin-kemarin anak ya tidak seperti itu. Pagi jam 7 sudah mengalami kok ngantuk, ya menguap-nguap, ya itu alasannya kenapa ya tidak bisa melaksanakan kegiatan yang 7 itu sebelumnya. Tapi sekarang sudah, ya alhamdulillah sudah cukup lumayan lah signifikan. Oke, berarti anak merasakan sehat mental, sehat fisik ya, setelah melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Oke, Pak Fajar, mungkin selain itu Pak Fajaran sebagai guru di sini, guru merasakan seperti apa setelah anak-anak melakukan 7 anak Indonesia hebat ini? Dari sisi gurunya, yang terlihat seperti apa? Seperti itu. Apakah anak, wah saiki rada pinter atau gimana? Atau wah saiki ono sing wingi kuru dadi lemu atau gimana gitu? Tapi yang jelas dari semuanya itu mengkerucut pada sebuah keaktifan anak ya, dalam pembelajaran. Mungkin teman-teman yang lain juga akan melihat anak-anak yang sekarang dibanding 2-3 bulan yang lalu, ternyata mengalami kondisi yang mungkin lebih fokus terhadap pembelajaran, kemudian lebih aktif dalam menghadapi segala kegiatan-kegiatan yang ada atau dihadirkan oleh SMA Negeri 1 Sekan. Dan kemudian Bapak Ibu guru juga sama, karena memang hari Jumat pagi itu juga ikut senam bersama dan juga kegiatan olahraga, sehingga Bapak Ibu guru juga akan lebih semangat lagi lah dalam melaksanakan pembelajaran di dalam sekolah, dalam mengajar maupun kegiatan secara umum. Oke, sangat menarik sekali. Dari sisi guru pun sudah merasakan manfaatnya ya Pak Fajar. Oke, Pak Fajar, di SMA 1 Sekan ini
Oke, mungkin kayak apa namanya? Dari sisi olahraga, gor kita bagusin, terus lapangan kasih jogging track. Nah, itu kayaknya menarik sekali ya. Terus ada kantin yang benar-benar sehat dan bergizi. Nah, itu sungguh sangat dibutuhkan di SMA Negeri 1 Sekan ya, Pak. Iya, sangat dibutuhkan. Oke, Pak Fajar, terakhir. Iya. Pesan dan kesan atau apa namanya buat anak-anak kita. Jadi yang jelas apa yang sudah dihadirkan dari pemerintah, silakan anak-anak semuanya untuk melaksanakan, karena ini adalah kegiatan yang baik, kebiasaan baik yang nantinya juga akan berdampak pada hal yang baik juga dalam kehidupan yang sebenarnya di luar kita menjadi siswa di SMA Negeri 1 Sekan, baik nanti di masyarakat maupun di kehidupan yang sebenarnya, mungkin di pekerjaan dan sebagainya. Karena ini akan berdampak pada psikologi kita, kecekatan kita terhadap apa yang kita hadirkan nanti di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga 7 kebiasaan ini monggo silakan untuk dicamkan dengan baik. Dan bagi orang tua dan Bapak Ibu guru, ya bukan berarti tidak hanya siswa, ini juga bisa dilaksanakan oleh siswa itu sendiri dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Orang tua juga begitu. Jadi sehingga antara sekolah, orang tua, di keluarga dan juga anak-anak akan mengalami balance dalam komunikasi dalam melaksanakan 7 kebiasaan itu. Oke, sangat menarik sekali. Oke, Pak Fajar, sebelum saya tutup nanti saya minta kita bareng-bareng tagline tentang Singepot ini, temukan perspektif baru bersama Singepot. Apa ya, Mor? Mau ditutup kok. Saiki ngenceng ki lho, Pak. Wah, jan. Gunane aku gawe-gawe lah. Nek Pak Fajar nek duwe anak buah kayak gini gimana? Wah. Ya dia rajin sebenarnya. Dia rajin, cuman kurang olahraga saja. Ya, dan makanan terlalu bergizi mungkin ya. Bisa olahraga yang lebih teratur ya, biar tidak seperti ini. Ya. Oke. Sing semangat ya, Makmur ya. Iya, Bos. Sesuk tak tinggal kene wae ya. Waduh, pripun Pak, Bos? Wah, aku nang omah duwe pembantu luhangan. Astagfirullahaladzim, Kowe tak tinggal nang kene wae, kok ben ngresiki kene ketok kene butuh makmur nang kene. Gajine pinten, Pak, Bos? Nah, nek gaji ku urusane Pak Wajar guru kene kok. Aku serang gaji meneh sesuk ya. Tinggal kene ya. Oke. Oke. Terakhir buat anak-anakku semuanya, penonton setia Singepot, jangan lupa pokoknya harus nonton terus Singepot sampai akhir. Akan banyak episode-episode yang sangat-sangat menarik khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sekan. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.